Selamat pagi, kita akan mempelajari tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Capaian pembelajarannya yaitu menganalisis materi dinamika dan penerapannya untuk menyelesaikan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Subcapaian pembelajarannya membedakan konsep keadaan alamiah benda dari zaman Aristoteles hingga Newton, serta mampu mengidentifikasi ketiga hukum Newton tentang gerak. Materinya tadi, konsep keadaan ilmiah dari Aristoteles hingga Newton, kemudian hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak kita mempelajari gaya, bahwa gaya di sini adalah sebuah interaksi antara dua benda atau antara benda dengan lingkungannya. Terdapat dua tipe gaya, yaitu yang A, gaya kontak. Tipe gaya kontak ada pertama, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang dikerjakan oleh permukaan bidang sentuh terhadap benda yang menyentuh bidang tersebut. Kata normal memiliki arti bahwa gaya normal arahnya selalu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan bidang sentuh. Perhatikan pada gambar ya. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dikerjakan oleh permukaan bidang sentuh terhadap benda yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Yang ketiga adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya tarikan oleh tali terhadap benda yang terikat pada tali tersebut. Berbeda dengan gaya kontak yang tadi, gaya jarak jauh adalah gaya yang bekerja pada benda meskipun terdapat jarak antar benda tersebut. Sebagai contoh adalah gaya gravitasi, gaya Coulomb, gaya magnet, dan gaya inti. Secara khusus, gaya gravitasi yang dikerjakan oleh bumi terhadap objek. Gaya gravitasi ini tidak harus selalu mengarah ke bawah, tetapi mengarah ke pusat bumi. Hukum pertama Newton. Menurut Aristoteles, gaya adalah penyebab gerak. Pendapat Aristoteles yang bertahan hampir selama 2000 tahun dibantah oleh Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa keadaan alamiah dari benda adalah benda bergerak dengan kecepatan tetap. Berikut skema eksperimen yang dilakukan oleh Galileo menggunakan bidang miring yang saling berhadapan. Pendapat dari Galileo kemudian dijadikan dasar oleh Sir Isaac Newton dalam membangun teorinya mengenai gerak dan gravitasi, sehingga terjadi pergeseran definisi. Gaya yang awalnya merupakan penyebab gerakan menjadi gaya adalah penyebab perubahan gerakan. Hukum pertama Newton berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak pada lintasan lurus apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan awalnya, baik diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap, disebut inersia atau kelembaban. Maka hukum pertama Newton sering disebut dengan hukum inersia. Secara matematik dituliskan sigma F sama dengan 0. Misalkan ini sebuah benda ada ditarik dengan gaya ke sebelah kiri sebesar 10 Newton dan sebesar ke kanan sebesar F2 Newton. Ya, maka kita dapat menentukan bahwa nilai F3-nya adalah sigma F sama dengan 0, F1 dikurang F2 ditambah F3 sama dengan 0. Maka 10 dikurang 2 ditambah F3 sama dengan 0, maka F3-nya adalah bergerak sebesar sejauh 8 Newton, sehingga dapat disimpulkan bahwa benda bergerak dengan laju tetap, benda harus diberi gaya ke kiri sebesar 8 Newton. Apa itu kerangka acuan inersia? Kerangka acuan di mana hukum pertama Newton berlaku. Hukum pertama Newton tidak berlaku untuk semua kerangka acuan. Sebagai contoh, jika Anda berdiri di ujung depan gerbong kereta menggunakan papan selancar, beroda, atau skateboard, saat kereta mulai bergerak ke kanan dipercepat, maka Anda akan bergerak ke kiri. Saat kereta diperlambat, maka Anda juga akan bergerak ke kanan. Loh,
Kenapa bisa? Nah, padahal tidak ada yang bekerja pada Anda. Kenapa Anda bisa bergerak? Ya, kuncinya adalah kereta yang bergerak dipercepat terhadap tanah bukanlah kerangka acuan di mana hukum pertama Newton berlaku. Apabila resultan gaya yang bekerja pada benda diam adalah sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Sedangkan jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dengan kelajuan V akan menyebabkan benda tetap melaju dengan kelajuan V. Artinya benda mengalami gerak lurus beraturan. Namun, percepatan berbanding terbalik dengan besaran fisik yang disebut dengan massa. Secara definisi, massa adalah derajat kelembaman atau inersia dari suatu benda. Sehingga hukum kedua Newton secara lengkap berbunyi bahwa percepatan dari suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Arah percepatan sama dengan arah resultan gaya, atau A sama dengan sigma F per M. Satuan standar dari gaya adalah Newton. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Dalam satuan CGS, Dyne, 1 Dyne sama dengan 1 gram cm per sekon kuadrat, maka 1 Dyne sama dengan 10 pangkat minus 5 Newton. Kita ambil contoh, sebuah mobil bermassa 1000 kg, awalnya bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Lampu lintas terlihat menyala, maka mobil tersebut 100 meter di depan mobil tersebut. Berapa besar gaya yang diperlukan menghentikan mobil tepat pada garis tanda berhenti? Ya, perhatikan pada skema berikut. Ini tadi mobilnya, kemudian ada lampu merah sejauh 100 meter. Maka ketika pada lampu merah dia akan berhenti, maka kelajuannya sama dengan 0. Maka dapat kita cari VT kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2 kali AS, maka 0 sama dengan 20 kuadrat tambah 2 kali A kali 100 sama dengan 400 tambah 200 A. Maka A kita dapat peroleh bernilai dia semakin memperlambat sebesar 2 meter dalam tiap sekon kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa mobil diperlambat. Kemudian kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Maka nilai negatifnya ini menyatakan bahwa dia berlawanan arah dengan arah kecepatan mobil tadi, dia mengalami perlambatan sebesar 2000 Newton, sehingga gaya besar gaya minimal yang dibutuhkan adalah untuk menghentikan laju mobil adalah 2000 Newton yang arahnya berlawanan dengan arah gerak mobil. Bagaimana dengan gaya tegangan tali pada sistem gerak? Pada kasus massa katrol diabaikan, gaya-gaya yang bekerja pada M unit adalah sigma F sama dengan M kali A. Ini M2 kali G dikurang M1 kali G sama dengan M2 tambah M1 dikali A. Sehingga gaya tegangan tali memenuhi M2 dikali G dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Maka T1 sama dengan T2, T1 dikurang M1 kali G sama dengan M1 dikali A. Perhatikan arahnya, dia karena ini lebih berat berarti katrolnya dia bergerak ke kanan. Nah, jika sebuah benda digantung pada tali melintang, maka tegangan talinya dapat kita cari dengan menguraikannya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu E. Pada sumbu Y ini T2 dikali sin alfa sisi dekat per sisi miring, sedangkan sinus adalah sisi di depan ini diuraikan terhadap sumbu Y ini tadi, maka T2 sin alfa ditambah T1 kali sin beta sama dengan 15. Maka kita dapat dari persamaan bahwa T1 sama dengan 15,79 Newton dan T2 sama dengan 11,84 Newton. Ya, hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari maupun eksperimen menunjukkan bahwa gaya saling berpasangan. Sebagai contoh, kita tidak bisa menarik pintu supaya terbuka tanpa adanya dorongan dari pintu kepada tangan kita. Saat Anda menendang bola, gaya yang Anda kerjakan kepada bola menyebabkan bola tersebut melaju. Namun Anda juga merasakan
gaya yang dikerjakan oleh bola kepada kaki Anda. Maka dalam bukunya, hukum ketiga Newton berbunyi, untuk setiap aksi akan ada reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Secara matematis dapat dituliskan F aksi sama dengan F reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Tanda negatif menunjukkan arahnya berlawanan. Jika gaya aksi reaksi itu arahnya berlawanan dan besarnya sama, mengapa bola yang awalnya diam lalu ditendang maka bola itu melaju? Bukankah hukum pertama Newton menunjukkan seharusnya tidak ada perubahan gerak pada bola karena resultan gaya yang sama dengan 0? Penjelasannya dapat dijawab dengan 3 syarat pasangan aksi reaksi. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda, besarnya sama, dan arahnya berlawanan. Jadi, bola tetap melaju karena bola mendapat gaya aksi dari kaki, sedangkan kaki mendapat gaya reaksi dari bola, yang artinya pasangan aksi reaksi bekerja pada benda yang berlainan. Menurut kamu, gaya apakah yang menyebabkan mobil melaju ke depan? Ya, di sini adalah mobil melaju ke depan karena ada mesinnya. Itu ya alasan yang sederhana ya. Sebenarnya adalah karena ada gaya gesek, maka roda mendorong aspal jalan ke belakang. Sebagai reaksinya, aspal jalan memberi dorongan kepada roda mobil sehingga mobil dapat melaju ke depan. Jika tidak ada gaya gesekan, seperti contohnya misalnya jika terperosok ke tanah berlumpur, maka roda tidak akan mendapat gaya untuk melaju ke depan. Akibatnya, lumpur tidak memberikan reaksi berupa dorongan kepada roda. Ya, sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang hukum-hukum Newton. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.